warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anab Lutfifansyah. NIM saya 2892050021. Prodi Manajemen, semester 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Manajemen Logistik. Dosen pengampu Bu Wina Sari Kusumaningsih, SIP SEMM. Saya kuliah di Universitas Palasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan tugas UTS saya, yaitu tentang manajemen logistik. Pertama, saya ingin menjelaskan materi tentang operasional kegiatan logistik. Yang pertama di sini ada operasi pergudangan, yaitu keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Maka secara tradisional aktivitas pergudangan dilakukan karena salah satu atau lebih dari alasan berikut. Ada 9. Yang pertama, untuk memperoleh kegiatan transportasi dan produksi yang ekonomis. Yang kedua, mengambil manfaat dari diskon pembelian dan memelihara sumber pemasukan. Yang ketiga, di sini ada untuk mendukung kebijakan customer service perusahaan. Yang keempat, untuk menyesuaikan terhadap kondisi perubahan pasar. Yang kelima, menyesuaikan benda, ruang, dan waktu antara produsen dengan konsumen. Yang keenam, ada memenuhi ongkos logistik terkecil pada tingkat pelayanan yang diharapkan. Yang ketujuh, mendukung program just in time untuk pemasok dan pelanggan. Yang delapan, melayani pelanggan dengan produk majemuk, bukan hanya produk tunggal. Yang 9, menyimpan sementara dari material daur ulang atau dibuang. Nah, di sini ada tipe pergudangan. Adapun beberapa tipe gudang yang bisa digunakan menurut Douglas M. Norbert 1998. Yang pertama ada cross docking, yaitu cross docking adalah pemindahan barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju truk pengiriman. Yang B, gudang kontrak, yaitu contract warehousing. Gudang kontrak adalah merupakan variasi dari tipe gudang umum atau public warehouse yang diselenggarakan antara pengguna dengan pelanggan jasa pergudangan. Yang terakhir ada gudang umum atau public warehouse, yaitu banyak tipe gudang umum, meliputi gudang dagang untuk produk manufaktur, gudang pendingin, gudang bondet, gudang barang rumah tangga dan furnitur, gudang komoditas khusus, gudang curah. Setiap tipe gudang dilaksanakan dengan pelayanan khusus yang berbeda. Nah, yang kedua ada materi pengelolaan persediaan dalam rantai pasok. Tujuan instruksional khusus setelah membaca. Dan ada satu peranan persediaan, yaitu rantai pasok harus mampu mengendalikan ongkos seminim mungkin. Padahal dengan menyediakan persediaan yang tinggi, jelas akan berdampak pada ongkos yang tinggi juga. Untuk itu, mengatasinya diperlukan pemikiran dan tindakan yang baik, yang bijak, yaitu melalui proses trade-off sehingga mencapai kondisi optimum di mana pelayanan pada pelanggan terpenuhi, tetapi dengan pengeluaran ongkos persediaan yang minimum. Yang kedua di sini ada konsep dasar persediaan, yaitu persediaan merupakan ongkos yang tidak bisa dihindari, karena kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada perusahaan yang akan datang. Untuk itu, diperlukan dua keterampilan manajerial dalam mengatur persediaan. Persediaan yang direncanakan dan diatur dengan baik, maka akan berdampak pada cash flow dan tingkat pengembalian atau return on investment yang stabil bagi perusahaan. Yang ketiga ada jenis persediaan. Menurut Douglas M. Norbert 1998 bahwa kategori persediaan meliputi yang pertama cycle stock in transit inventory, yang ketiga safety atau buffer stock, yang keempat
speculative stock, yang kelima seasonal stock, yang terakhir dead stock. Cycle stock adalah persediaan yang dilaksanakan dan penjualan atau yang digunakan. Nah, yang ketiga ada materi pembelian dalam perusahaan. 4. Sasaran pengelolaan persediaan, yaitu aset yang harus direncanakan dan dikendalikan dengan ketat agar tidak terjadi kekurangan atau berlebihan. Besarnya persediaan harus dilakukan optimal agar pelayanan kepada pelanggan dapat terjaga, namun diimbangi dengan total ongkos yang minimum. Yang kelima di sini ada pengenalan persediaan, yaitu upaya untuk mengendalikan persediaan pihak manajemen logistik. Suatu perusahaan selalu dihadapkan pada beberapa biaya yang tidak dapat dihindari. Semua biaya memiliki karakteristik khusus sehingga harus dipahami oleh pihak perusahaan. Di sini ada pengertian pembelian purchasing, yaitu kegiatan penting dalam berbagai bentuk organisasi manufaktur, non-manufaktur yang berorientasi laba, nirlaba maupun sektor pemerintah. Bagian pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh barang dan jasa dalam jumlah yang diperlukan di saat yang tepat dengan mutu sesuai persyaratan dan total ongkos minimum. Nah, di sini ada definisi pembelian. Yang pertama, fungsi pembelian utama adalah kegiatan pembelian yang dilakukan suatu perusahaan dari pihak pemasok yang melibatkan kegiatan menentuan kebutuhan, memilih pemasok pesanan bisa sampai di pelanggan yang harga tepat, memutuskan spesifikasi, mengusulkan kontrak atau pesanan dan menindaklanjutinya untuk memastikan pengiriman yang tepat. Fungsi pembelian dalam definisi tersebut menjelaskan secara spesifikasi bahwa tugas pembelian, yaitu yang pertama menentukan spesifikasi dalam bentuk, mutu, dan jumlah yang diperlukan tentang barang dan jasa yang perlu dibeli. Yang kedua ada menyeleksi pemasok yang cocok dan mengembangkan prosedur untuk memilih pemasok yang terbaik. Yang terakhir menyiapkan dan melakukan negosiasi dengan pemasok untuk menetapkan sebuah kesepakatan dan diangkat menjadi sebuah kontrak. Di sini ada beberapa strategi pembelian yang biasa dilakukan. Ada 4. Yang pertama, strategi just in time. Pembelian dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu, atau sering disebut hand-to-mouth buying. Strategi ini menekan ongkos simpan. Yang B, forward buying. Pembelian dilakukan karena mengharapkan adanya kenaikan harga material di masa yang akan datang. Yang ketiga ada speculative buying, yaitu membeli melebihi kebutuhan yang ditentukan namun berspekulasi untuk mendapatkan harga yang tinggi di masa yang akan datang. Yang terakhir di sini ada strategi campuran, yaitu bila suatu komoditas memiliki pola harga musiman yang dapat diprediksi menggunakan strategi campuran seperti just in time buying dengan forward buying sehingga dapat memasukkan harga rata-rata lebih rendah dibanding jika menggunakan strategi just time sendiri. Terima kasih atas video presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.